Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madi di channel si Tutor PC Network. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang fundamental atau dasar-dasar yang paling mendasar tentang komputer. Karena saya belajar dari pengalaman ketika saya mengajar atau eh, ya mengajar lah ya bisa dibilang atau sharing ilmu gitu. Masih ada peserta didik yang belum mengetahui cara menggunakan komputer atau bahkan apa itu komputer atau laptop, bedanya apa dan lain sebagainya. Maka saya tergerak hati saya untuk membuat membuat materi ini, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang menyaksikan maupun mendengarkan eh, materi kali ini. Baik teman-teman, jadi kita sudah tahu ya, PC ataupun laptop itu sudah sering sekali kita dengar. Nah, kita akan kenalan nih, bagaimana sih PC maupun laptop itu? Oke, kita langsung lanjut. Yang akan kita bahas pastinya yang pertama adalah apa itu PC dan laptop, bagaimana bagian luar dari laptop, bagaimana bagian luar dari PC desktop, bagaimana bagian dalamnya, serta fungsi secara umum. Oke, kita langsung yang pertama. Apa itu PC maupun laptop? PC ya, itu adalah singkatan dari personal komputer atau komputer pribadi yang biasanya berbentuk CPU besar atau casing tower besar, ada monitor, keyboard, dan mouse. Yang mana paling gampangnya adalah mereka terpisah satu sama lainnya. Walaupun sekarang modern ini, saat ini ada juga yang namanya PC all-in-one. PC all-in-one itu cuma layar tok sama keyboard dan mouse. Nggak ada tuh dia punya tower lagi kayak gini, casing tower gini nggak ada lagi. Jadi cuma layar tok dengan keyboard dan mouse-nya gitu ya. Kemudian laptop. Laptop tuh adalah sebenarnya juga termasuk keluarganya komputer, akan tetapi dia lebih ringkas dan bisa dibawa kemana saja atau sifatnya portable. Karena kenapa? Karena semua komponennya itu sudah menyatu atau compact di dalam satu bodinya gitu. Jadi ini betul-betul paling sering kita lihat lah ya, dan saya paling sering pakai buat mengajar biasanya di kelas. Jadi ini laptop, bedanya dengan komputer itu dari segi bentuknya aja, tapi untuk dalamannya atau fungsinya itu kurang lebih sama gitu. Oke, kita langsung aja ke bagian luarnya laptop gitu ya, yang paling spesifik dulu. Di situ ada layar monitor pastinya atau sering disebut LCD terkadang ya. Kemudian ada tombol power. Tombol power tuh kadang letaknya di bagian sini, ada juga letak bagian tengah, ada yang di bagian pinggir. Jadi ini nggak menentu, tapi contohnya untuk yang tipe ini, tipe lama seperti ini, dia biasanya di bagian samping atas. Kemudian ada papan ketik atau keyboard ya. Kita sebut papan ketik, yaitu kita bagaimana kita cara mengetikkan angka ataupun huruf ataupun simbol-simbol tertentu dan fungsi-fungsi tombol tertentu. Kemudian ada namanya mousepad. Mousepad ini adalah alat pengganti mouse ya. Jadi kalau di komputer kita pakai mouse, kalau di laptop kita pakai mousepad. Kemudian ada juga di bagian sisi-sisinya itu biasanya port-port tertentu. Nah, itu sisi kiri ataupun sisi kanan ataupun bagian belakang di bawah layar itu ada juga biasanya ya. Nah, kita lebih dekat lagi, itu paling umumnya kalau misalnya kita sering colok headset itu ada namanya jack aux 3,5 mili ya. Kemudian untuk kalau kita colok infocus atau proyektor gitu ya, layar tancap, itu ada HDMI. Sebenarnya gambar ini kurang tepat sih, ini bukan HDMI, ini namanya port apa ya, eh, fast connector atau apa gitu, free wire atau apa gitu, tapi saya gambarkan ini HDMI ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, atau biasanya ini port VGA, port desub nanti saya cantumkan di pengeditannya, karena di sini saya nggak masukkan dalam PowerPoint yang ini. Kemudian ada port USB, pasti kita sudah tahu ya, kalau kita mau colok flash disk, hard disk eksternal,
ataupun apapun itu, aksesoris, webcam eksternal dan sebagainya, itu pasti lewat port USB. Kemudian juga yang paling umum kita port LAN atau Ethernet, yaitu ketika kita ingin mengakses internet secara kabel, ada card reader. Ini sudah jarang sekali ya buat untuk modern untuk laptop-laptop era sekarang. Dan yang terakhir adalah DC adapter atau port charger. Ini umum, ini pastilah. Kalau dulu port chargernya itu bentuknya kayak gini, bulat gitu ya. Jadi setiap laptop itu terkadang memiliki port charger yang berbeda-beda. Tapi kalau sekarang itu rata-rata sama. Bahkan lebih canggih lagi, sudah memakai port seperti yang kita pakai di handphone atau di smartphone, yaitu konektor Type C. Seperti itu. Oke, kita ke PC desktop. Bagaimana luarnya? Ya, tadi yang seperti saya bilang di awal, bentuknya itu akan sangat mencolok dengan laptop karena apa? Dia semuanya terpisah-pisah. Misalnya di sini ada monitor tersendiri ya, kemudian ada tower case-nya atau bisa bisa kita bilang CPU-nya. Walaupun CPU itu sebenarnya adalah salah satu komponen yang di dalamnya gitu kan. Tapi ya, anggaplah kita bilang ini CPU karena umumnya kayak gitu ya orang bilang. Kemudian ada papan ketik atau keyboard, kembali lagi, dan ada mouse. Ini dia. Kalau di komputer atau PC desktop kita pakai mouse, kalau di laptop kita pakai mousepad gitu. Lanjut, kita langsung ke bagian dalam tower tadi nih yang saya bilang. Ada CPU di dalamnya, ada RAM di dalamnya, kemudian ada hard disk, ataupun sekarang model barunya adalah SSD, kemudian ada GPU atau kartu grafis. Nah, ini teman-teman tidak perlu hafal, cukup ditahu saja, cukup cukup kenal aja karena memang komponen-komponen ini adalah bagian inti di dalam setiap komputer dan punya peran masing-masing. Misal, semua otak utama itu ada di CPU. Kemudian memori penyimpanan utama itu ada di RAM, dan sering kita dengar banget ya. Ada RAM 8 GB, 4 GB, 12 GB, 16 GB dan seterusnya. Seolah-olah kalau misalnya RAM-nya makin besar makin bagus gitu ya. Walaupun itu tidak sepenuhnya benar tapi tidak juga sepenuhnya salah. Ada beberapa kasus yang benar, ada beberapa kasus yang betul pernyataan itu. Kemudian ada juga hard disk ataupun SSD. Ini adalah memori penyimpanan untuk kita sebagai user. Kalau menyimpan foto, menyimpan video, menyimpan program-programnya kita itu ada di dua memori ini. Kalau zaman dulu orang masih pakai hard disk, sekarang orang memori penyimpanan datanya itu biasanya pakai SSD. Tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa masih pakai hard disk atau HDD seperti ini, yaitu piringan yang berputar, mekanis di dalamnya ada mekanis piringan yang berputar karena dia memiliki harga yang lebih murah, terus lebih affordable atau lebih terjangkau dari segi kapasitas yang besar gitu kan. Kalau misalnya untuk SSD, memang dia lebih cepat, lebih modern, lebih kecil, tetapi dia rentan panas, kemudian harganya lebih mahal, dan sangat sulit untuk memulihkan datanya kalau memang ada masalah-masalah tertentu. Seperti itu. Dan beberapa kasus SSD ini masih banyak masalahnya kayak gitu. Misalnya data kita tiba-tiba hilang, terhapus dan sebagainya. Maka dari itu orang kadang mengkombinasikannya untuk memori penyimpanan data sistem. Untuk memori penyimpanan data sistem itu rata-rata memakai SSD, dan untuk memori penyimpanan data yang sifatnya permanen atau jangka panjang itu masih memakai hard disk. Dan yang terakhir ada GPU atau kartu grafis. Kalau dipegang modelnya seperti ini, kalau ditaruh dia modelnya seperti ini. Mungkin sering kita lihat ya, sekarang ini orang banyak pamer atau banyak showcase gitu ya, CPU-nya, komputernya gitu. Nah, pasti yang paling diunggulkan itu adalah GPU-nya. Karena kenapa? Ini komponen yang salah satunya juga termasuk mahal, kurang lebih hampir sampai dengan CPU maupun yang lainnya. Tetapi perannya sekarang ini makin lama makin meluas. Bukan hanya untuk menampilkan gambar, tapi juga bisa untuk eh, apa? Untuk memproses video, untuk memproses AI ataupun artificial intelligence, kecerdasan buatan yang mungkin sekarang kita sudah sering dengar ada ChatGPT, ada Gemini dari Google dan lain sebagainya. DeepSeek misalnya, DeepSeek dari China gitu. Itu semua mereka memakai GPU. GPU. Sudah rata-rata memakai GPU karena GPU ini sudah multifungsi dan sangat canggih sekali.
Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya fungsi secara umum komputer ataupun laptop yang kita sering lihat itu ya paling gampangnya adalah kita sering mengetik dokumen, siswa atau peserta didik sering belajar online lewat situ. Kita juga guru kadang belajar ada pelatihan, ada workshop itu lewat Zoom meeting gitu ya, ataupun Google Meet gitu. Itu sudah kurang lebih juga sama, belajar online atau ada rapat online gitu sama kurang lebih. Atau kita melakukan pekerjaan mendesain, kita pakai Canva, kita pakai Infinity ataupun Photoshop atau CorelDRAW dan sebagainya. Program-program untuk desain vektor maupun raster itu biasanya di bagian sini. Dan ada juga untuk membuat program, seorang programmer, eh, orang yang mengerti bahasa pemrograman gitu ya, itu bisa juga membuat program di laptop ataupun di komputer. Dan ini nih paling sering nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Itu main game gitu. Ya kalau lagi bosen gitu kan, sekedar refreshing gitu ya, main game gitu ya. Jangan sampai kebablasan juga, jangan sampai kelewatan juga. Itu kan nggak baik juga ya buat kesehatan maupun untuk keberlanjutan kehidupan kita gitu ya. Karena masih ada urusan-urusan yang lain yang lebih penting, khususnya di dunia nyata. Dan itulah dia materi tentang pengenalan PC dan laptop. Jadi sederhana, singkat aja ya. PC laptop itu pada intinya berbeda dalam segi bentuk, tetapi kurang lebih untuk dalamannya kurang lebih mirip. Dalamannya laptop juga kurang lebih mirip sama dalamannya PC desktop. Itu yang paling harus teman-teman pahami adalah PC desktop modelnya begini dan laptop modelnya kayak gini. Dan mereka ini termasuk dalam keluarga namanya komputer. Seperti itu. Itu yang harus dipahami sih. Yang paling penting harus dipahami. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang cara kita mematikan dan menghidupkan PC laptop dengan baik dan benar. Kita akan ketemu lagi di part 2. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe kalau memang ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.